Kita di dunia ini, kalau tidak dikenal orang, mungkin masih aman-aman saja. Kalau kita dilupakan orang, dibenci orang, tidak diperhatikan oleh orang, kita masih bisa santai. Tapi nanti ada di akhirat 3 golongan manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah. Artinya dia akan dicuekin oleh Allah. Pokoknya Allah kalau bahasa sekarang never mind, masa bodoh terhadap orang itu. Nah tentunya harapan kita, sampean dan saya, kita semua yang duduk di sini mudah-mudahan tidak tergolong dari manusia-manusia yang tidak diperhatikan Allah nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Yang pertama, asyaikhuz zani, orang tua yang berzina. Ini tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ini adalah kandungan hadis yang saya terjemahkan dengan bahasa agar mudah dimengerti. Pertama yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat adalah orang tua yang pezina. Ukuran orang tua, mungkin kalau orang muda itu masih bisa ada tobat karena perjalanan sejarah hidupnya, riwayat hidupnya masih ada tobat. Tapi kalau ada orang sudah punya anak, ada orang punya cucu, masih seneng denoknya. Ini tentunya resiko, sangat bahaya. Karena apa? Usia 40 ke atas ini adalah usia sudah berbau tanah. Tapi kalau tetap kita melakukan hal yang macam itu, siap-siap nanti di akhirat, di hari kiamat tidak akan diperhatikan oleh Allah. Kita sekarang berumah tangga, hidup dengan anak dan istri, tidak diperhatikan oleh istri, kita sudah emosi. Istri tidak memperhatikan kita, kita emosi. Kita punya anak sudah nikah, tidak memperhatikan kita, hari raya tidak datang ke rumah kita, kita selaku orang tua juga emosi. Tapi nanti di hari kiamat, yang tidak memperhatikan kita ini adalah yang mencipta langit dan bumi, yang punya alam, yang punya sorga, yang punya neraka. Bagaimana batin ini ngeresnya? Kalau Allah tidak memperhatikan kita, lalu kita mau jadi apa? Nah tentunya ini adalah satu sifat kehati-hatian dari sekarang. Kalau sudah tua adalah wilayah taubat karena kita menjelang masuk ke kuburan. Kita sudah ngurangi hiburan karena kita sudah mendekati liang lahat. Sudah banyak di badan kita ini kurang sehat. Loyo pasti. Beda kalau nikah. Ini adalah orang yang berzina. Makanya di zaman dulu ada orang takut mati. Ini orang muda usia 30-an takut mati. Datang ke seorang ulama, Pak Kiai, saya ini kok hidup tiap hari takut mati. Apakah Kiai itu ngasih doa? Tidak. Apakah Kiai itu ngasih amalan, ngasih air biar barokah? Tidak. Kata Kiai itu, kamu datang ke tempat pelacuran. Kamu duduk di sana di pinggir jalan, perhatikan orang-orang yang masuk. Hari pertama, lapor ke Kiai setelah sore. Saya belum menemukan ketenangan Kiai. Besok datang lagi. Nah ini resepnya, makanya ulama caranya ngobati orang itu beda-beda. Tergantung rohaninya. Besoknya datang lagi, diperhatikan orang yang masuk ke tempat pelacuran, dia pulang kembali, datang ke kiainya, saya belum ada rasa untuk tidak takut mati, saya tetap takut mati. Karena orang muda kalau takut mati, semangat kerja berkurang. Punya keluarga kan terlantar. Karena apa? Dikit-dikit takut mati. Penyakit siut, kata orang Melayu. Begitu besoknya diperiksa, disuruh diperintah oleh kiainya, kembali lagi ke tempat pelacuran. Nah di sana dia nunggu dari pagi terus siang, sore, sampai menjelang maghrib. Dia ngelihat orang sudah tua renta bawa tongkat melacurkan diri di sana. Mau masuk ke tempat, sudah ngetar tangannya, le, aku tak anu le. Ini sudah semangat dan luar biasa. Memperhatikan hal itu. Si pemuda yang disuruh kiainya ngelihat, ini orang sudah tua mau mati, tidak pernah takut mati, bahkan dia masih semangat untuk melacur. Padahal saya yang muda, masa takut mati? Dia aja yang tua renta tidak takut mati. Dia langsung pulang, lapor kepada kiainya. Bagaimana? Kata kiainya, alhamdulillah Kiai, sekarang saya
nemukan obatnya. Orang tua yang sudah bau tanah, yang entah besok atau lagi dua hari mati, dia tidak pernah takut mati, bahkan melacur. Saya yang pemuda, yang perjalanannya masih panjang, masa takut mati? Nah, semangat. Memang tempat maksiat ini saya jadikan satu gambaran untuk kita. Bukan berarti kita larut ke dalamnya. Apalagi yang melakukan hal begitu adalah orang tua yang sudah pantas dipanggil kakek, dipanggil buyut, tapi tiap hari muter aja di puskesmas, di pusat kesenangan mas-mas. Kalau di Gilimanuk tidak ada, tapi kalau dicari mestinya ada. Nah, itu umumnya begitu. Yang kedua, al-ailu majhu. Artinya adalah yang kedua yang tidak akan diperhatikan oleh Allah nanti adalah orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, rotok pantas, walaupun itu dilarang. Karena sifat apapun yang namanya sombong, itu adalah ilmu iblis pertama kali kepada Allah. Kemudian dilakukan oleh orang kaya, jelas juga dosa. Tapi mending dia punya kelebihan uang, kelebihan mungkin materi. Tapi yang aneh kalau ada orang miskin sombong, selain dibenci oleh Allah, nanti tidak akan diperhatikan oleh Allah. Karena apa? Kemiskinan yang menjadi ujian bagi dia seharusnya tidak menjadi orang tersebut sombong. Malah kita mohon kepada Allah agar kemiskinan itu menjadi berkah. Kemiskinan itu mengantarkan dia ke surga. Karena jarak perbedaan orang kaya dengan orang miskin masuk surga itu 500 tahun. 500 tahun orang miskin dulu masuk, baru kemudian orang kaya. Ini perbedaannya. Allah adil. Kalau yang dikayakan di dunia, berarti ada hitungan di akhirat. Kalau dimiskinkan di dunia, dimudahkan di akhirat. Dan pertanyaan kuburnya enak. Kenapa kok pertanyaan kuburnya enak? Karena dia masuk ke swalayan, begitu keluar dari swalayan, kasir tidak banyak bertanya. Kenapa? Dia nggak ngambil barang. Coba kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomaret, masuk tok, lihat-lihat barang, keluar, karena tidak bawa barang, kasir tidak nanya. Coba sekarang masuk ke dalam Alfamart, ambil susu, ngambil roti, keluar nggak ngomong, nggak, kasirnya manggil, sini, belum bayar. Sama dengan itu. Kalau kita masuk ke alam kubur, tidak banyak di dunia bawa harta, pertanyaannya ringan. Bila perlu nggak ditanya. Karena apa? Harta nggak punya. Tapi kalau punya hotel, punya macam-macam, pertanyaannya berat. Harta dari mana? Dibawa kemana? Kapak ini dari mana asalnya? Belinya di mana? Siapa yang bawa? Pertanyaannya berbelit-belit. Makanya ada cara agar mudah kita dan gampang untuk menerima pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Itu sering-sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan ini menjadi tradisi kita mengawali dzikir dengan membaca raditu billah dan seterusnya 3 kali. Tujuannya untuk apa? Agar kita nanti di alam kubur mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, ini tujuannya, bukan tanpa alasan. Itu tujuannya. Nah, sehingga orang miskin sombong ini sangat tidak diperhatikan Allah. Kita biarkan dalam kondisi miskin, tapi kesombongan jangan kita angkat, jangan kita jadikan pakaian, jangan kita jadikan sanjungan yang membesarkan hati kita. Karena apa? Kalau orang miskin sombong, ini rata-rata adalah bohong. Kelihatannya kantongnya di belakang tebel. Orang yang tidak tahu, celananya lepis, kantongnya tebel, dompetnya gede. Kalau orang tidak tahu banyak duitnya, setelah dibuka isinya tembakau kabeh. Kan ini ada kebohongan. Nah, makanya kita sederhana, pola hidup sederhana, dan jangan kita gaya sederhana tapi kakean pola. Nah, ini yang bahaya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu. Yang ketiga, yang nanti tidak dilihat oleh Allah, al-imamul kadzdzab, pemimpin yang pembohong. Pemimpin ini maknanya bisa takmir kalau dari bawah, bisa
pemimpin zikir, bisa pemimpin sholawat, bisa apa? Kalau pemimpin sudah bohong, ngaku-ngaku, alamat nanti tidak akan diperhatikan oleh Allah. Nah ini hati-hati. Jangan kita sebagai pemimpin mengada-ngada sok ngaku-ngaku begini. Hadis mengatakan pemimpin yang tidak akan diperhatikan oleh Allah adalah pemimpin yang bohong, pembohong. Kita apa adanya, jangan ada apa-apanya. Kadang-kadang orang kan banyak dunia sekarang berbicara harga diri. Dirinya ingin berharga, mulai timbul gaya bahasa dan bahasa kakek kaya. Sudah mulai bikin-bikin. Aku ini keturunan Nabi Leman. Aku Nabi Leman, padahal Nabi Sulaiman ya jauh. Paling tidak terakhir Rasulullah. Sehingga pengakuan-pengakuan ini ingin diakui, mulailah ngarang cerita, bikin riwayat singkat yang tidak nyambung. Sedangkan kita tidak usah jauh-jauh, kita ngangkat anak, pakai bin kita, ini bahaya misalnya. Makanya orang nikah anak angkat tetap walinya orang tuanya, bukan bapak angkatnya. Makanya kalau ada pengakuan walaupun ngangkat anak, tetap kita akui itu anak angkat, adopsi. Tidak boleh, oh binnya harus nama bapak angkat, tidak bisa. Karena apa? Dia tidak ada nasab ke sana. Lain darah, cuman diangkat, ditolong. Apalagi kita ngaku yang paling siap untuk masuk neraka. Kalau orang sudah siap, sudah ngaku keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Nabi, ini hati-hati. Saya keturunan wali ini, wali ini. Nah wali ini rata-rata nyambung ke Rasulullah. Lebih baik kita apa adanya. Sudah, saya ini keturunan bapak tukang, bapak pelaut. Sudah enakan begitu. Karena asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan ini karena sebab akhlak, bukan sebab keturunan. Nah kalau keturunannya siapapun tapi punya akhlak mulia, punya adab mulia, punya etika mulia, punya moral mulia, tentunya dimuliakan oleh orang lain. Biar keturunan siapa, kalau kurang ajar, tetap ajarannya dianggap kurang oleh orang lain. Nah ini makanya kita sekarang dari tiga itu, kita hati-hati agar kelak kita diperhatikan oleh Allah. Allah tidak akan cuek kepada kita. Yakni pertama, jangan sampai kita menjadi orang tua, kakek-kakek yang pezina. Yang kedua, jangan menjadi orang miskin yang sombong. Yang ketiga, jangan menjadi imam, pemimpin apa saja yang banyak bohong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat berkahnya para ulama, syafaatnya Rasulullah, dan ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.